yang kemudian lahirlah dari penuntut ilmu ini seperti anak-anak kita, insya Allah ini suatu saat akan membawa cahaya. Minimal mereka bisa membawa cahaya ke tengah-tengah keluarga mereka yang hari ini ada kegelapan mungkin. Ada orang tua masih belum sholat, ada ibu yang belum sholat masih, ada ayah yang belum sholat masih, ada ayah dan ibu yang belum satu ayat pun terbaca setiap harinya. Ada jauh dari Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak didik kita insya Allah mereka akan membawa cahaya ke setiap rumah-rumah mereka. Terkadang ada anak-anak udah belajar nih, kan? Ada orang tua khawatir anaknya belajar. Ada Ustaz. Ya takut anaknya soleh. Takut soleh. Khawatir anaknya soleh. Kalau bisa jangan terlalu soleh. Ada kenapa? Kalau udah soleh nanti ya udah mulai kritik, sudah mulai protes orang tua. Dan kalau ada anak kalau sudah mulai tampil di rumah, ya sholat sangat lembut. Ya sholat. Ya janganlah merokok. Masa ayah merokok ada uang? Itu SPP nggak ada uang. Itu beli pulpen aja nggak ada uang. Itu rokok ada uang. Hah? Udah nih. Sejak kapan kamu udah berobat? Bilang durhaka lah. Durhaka. Gak sopan kamu dengan orang tua. Aku suruh kamu menuntut ilmu biar sopan. Tapi kayak gini rupanya jadinya. Di mana kamu belajar? Al-Quran. Siapa Ustaz? Saya itu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bunda kebar semuanya, para jamaah. Bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kehadiran kita ini senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami yang kami sayangi, para orang tua yang kami hormati, terkhususnya hari ini kita bersama guru kita Ustaz yang mulia Al-Karim Ustaz Sayyidi Ambia, semoga sehat saya. Alhamdulillah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bincang-bincang kita pada pagi hari ini berkaitan dengan keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu. Namun sebelum kami menyerahkan kepada narasumber, alangkah baiknya coba kami bacakan sedikit muqaddimah dulu ya, muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Nah, ini ada sedikit muqaddimah Ustaz, motivasi dari Imam Bukhari. Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah menyatakan, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai belajar di usia tua. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan para jamaah semuanya yang mudah-mudahan niat kita ini insyaallah niat ikhlas untuk belajar untuk agama Allah. Kemudian ini juga menarik ya, perkataan dari salah seorang alim ulama bernama Amru bin Al-Wardi rahimahullah. Kata beliau, tuntutlah ilmu dan janganlah malas. Tuntutlah ilmu dan janganlah malas. Alangkah jauhnya kebaikan dari orang yang malas. Dan jangan katakan sudah lewat masanya untuk belajar, karena semua yang berjalan di atas jalannya akan sampai. Oleh karena itu, himbauan kepada kita, nasihat kepada diri kami pribadi, kepada para jamaah semuanya, mari menuntut ilmu yang bermanfaat berapapun usia kita, sebelum masa yang Allah berikan kepada kita berakhir di dunia. Masya Allah. Baik Ustaz, ini bincang-bincang kita Ustaz. Jadi apa sih Ustaz keutamaan menuntut ilmu itu sebenarnya kalau kita lihat dari pandangan Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Soal fajar yang kami muliakan, para hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati, abai wa ummahati fillah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah terlebih dahulu. Sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
ketika Allah masih memberikan kepada kita hati yang masih condong, hati yang masih terdorong untuk menghadiri majelis ilmu. Karena memang kondisi kita hari ini untuk yang namanya menghadiri majelis ilmu itu sesuatu hal yang sangat berat seakan-akan. Betul. Ya, padahal kalau kita lihat ya apa sih ruginya dan apa yang membuat mereka sampai tidak meninggalkan dunia yang sementara ini, aktivitas-aktivitas yang bersifat duniawi, untuk kemudian mereka melangkah ke sebuah tempat yang di situ insya Allah akan membuat kita nanti mudah menuju akhirat, menuju surga. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang dia itu meringankan langkah kakinya menuju ke tempat ilmu, maka Allah akan mudahkan kaki tersebut nanti di akhirat untuk mudah masuk surga. Ya ini. Jadi ada mafhum mukhalafah, ada pemahaman sebaliknya dari hadis ini ketika Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang yang ketika di dunia yang langkah kakinya itu mudah, ringan-ringan saja kakinya untuk menuju ke tempat ilmu, maka akan dimudahkan menuju surga. Maka pemahaman sebaliknya apa? Orang yang berat kakinya, orang yang kakinya itu berat sangat untuk menuju ke tempat ilmu, bagaikan dia bagaikan berat menuju surga. Karena nanti kunci untuk masuk surga adalah ilmu. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Memang nanti kunci surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci untuk supaya kita bisa memasuki surga adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi kita perlu ketahui di sini Ustaz Al-Fajar dan para jamaah semuanya, tidak hanya semudah ucapan la ilaha illallah. Tidak hanya sekedar lisan saja. Siapa saja yang kemudian mengucapkan la ilaha illallah, dia akan dimudahkan begitu-begitu saja untuk masuk surga. Namun apa konsekuensi dari la ilaha illallah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam apa? Berilmulah, ketahuilah, berilmulah, pelajarilah tauhid. Jadi tidak hanya mempelajari, tidak hanya sekedar menghafal. Kalau sekedar menghafal kalimat la ilaha illallah, siapa yang belum hafal? Semua kita udah hafal la ilaha illallah. Tapi pahamkah kita terhadap kalimat ini? Kemudian apa sih konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini, gitu kan? Kemudian apa yang dapat kemudian membatalkan kalimat la ilaha illallah ini? Ya, apa sih syarat diterima la ilaha illallah ini? Nah, ini semua perlu faham. Berarti apa? Kembali ke seluruhnya itulah kepada ilmu. Karena ilmulah sebenarnya kunci masuk surga. Kunci masuk surga adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang la ilaha illallah, ilmu tauhid dan apa yang berhubungan dengannya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita bertanya apa sih pentingnya ilmu dalam kehidupan? Bahkan ilmu itu sangatlah penting, tidak hanya kehidupan dunia tapi akan sangat penting di akhirat kelak. Ilmu itu bagaikan siraj. Ilmu itu bagaikan bagaikan petunjuk. Ilmu itu bagaikan cahaya. Ilmu itu adalah nurun tadi. Jadi kalau kita punya ilmu di dunia ini, maka kita akan melangkah dengan nyaman. Ada cahaya, tidak gelap. Kalau enggak kita akan terjadi kesesatan, akan terjadi banyak kecelakaan. Karena kita berjalan di atas muka bumi tanpa cahaya. Jadi kemudian dengan daya ilmu kita akan hidup bercahaya. Di rumah kita ada cahaya. Di masyarakat kalau kita punya ilmu, masyarakat akan bercahaya. Dan cahaya ilmu akan kita miliki sampai ke alam kubur. Orang berilmu insya Allah, ya, kuburnya, alam barzahnya bercahaya. Dan sampai ke akhirat dia menuju surga dengan terhindar dari kegelapannya akhirat. Maka itulah yang kemudian nanti banyak sekali kalau kita mau bahas satu persatu dalil dari ayatkah, dari Al-Quran kah, dari hadis kah, apa itu yang menjadi fadilah, keutamaan dari menuntut ilmu Al-Fajar. Sudah cukup bagi kita bahwa orang berilmu itu adalah orang yang kemudian akan menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia nanti dengan ilmu akan menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu nanti akan terhindar dari bermaksiat kepada Allah karena dia punya ilmu. Dia akan berhati-hati untuk bermaksiat. Dia akan menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang karena ilmunya. Makanya berkata Allah dalam Al-Quran, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah, yang betul-betul hadir rasa takut, dengan rasa takut itu tunduk patuh kepada perintah Allah. Dengan rasa takut itu kemudian dia mau meninggalkan apa Allah larang, itu adalah disebabkan apa? Ilmunya. Maka ya Ustaz Al-Fajar yang dirahmati Allah dan juga para hadirin, pastinya ilmu itu sangat penting
dan apa namanya, ilmu itu sendiri dan menuntut ilmu itu sendiri merupakan ibadah yang paling agung, ibadah yang paling utama. Sampai ada seorang alim dan ulama mengatakan apa? Talabul ilmi afdalul ibadah. Menuntut ilmu itu sendiri adalah ibadah paling utama. Lebih dari ibadah apapun. Haji. Salat, haji, puasa, zakat, apapun jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan, itu tetap semuanya akan benar diterima oleh Allah apabila didasari dengan ilmu. Belajar. Didasari dengan ilmu. Berarti kalau memang salat ibadah, kalau memang ya zakat ibadah, mengeluarkan zakat sebuah ibadah, yaitu bahagian dari rukun Islam juga. Kemudian haji ibadah, umroh ibadah, zikir ibadah, sholat tadi ibadah, ya berpuasa ibadah, ya berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah, senyum bahkan ibadah, bersedekah ibadah. Nah, apapun ibadah itu semua kan harus didasari dengan ilmu. Kalau tidak didasari oleh ilmu, kita sholat, maka ibadah itu nggak diterima, tertolak. Begitulah kedudukan ilmu dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Jadi Ustaz, kadang-kala orang ini berpikir orang Muslim berpikir, ini saya sudah lewat usia, saya bukan usia menuntut ilmu, ya sudah pecah fokus, pikiran untuk keluarga, cari nafkah. Ini bagaimana kita menghadapi cara pandang kita yang bijak menghadapi seperti ini, Ustaz? Betul. Jadi tidak ada satupun dalil yang mewajibkan menuntut ilmu itu di batas-batas tertentu saja. Sampai 9 tahun doang misalnya, atau sampai ke 10 tahun, ataupun umur anak-anak yang wajib, remaja wajib, kalau udah tua nggak wajib lagi. Ini nggak ada satupun dari ayat dan hadis yang menjelaskan itu. Makanya apa? Dengan dalil umum yang talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat wa fi riwayah. Jadi kama qala Rasulullah SAW, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Muslim di sini apa? Anak-anak, dewasa, orang tua, siapapun, kalimatnya nakirah. Ya, siapapun orang Islam, ya dia sudah ada, ya diberikan satu kewajiban oleh Allah di antara banyak kewajiban, dan kewajibannya adalah menuntut ilmu. Nah, jadi tidak ada batas usia. Bahkan Imam Malik rahimahullah mengatakan apa? Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Berarti tidak ada batas waktu. Nah, apalagi orang yang memang di masa-masa mudanya, di masa-masa dia masih memang produktifnya untuk menuntut ilmu, dia tidak memanfaatkan ya hari-hari dengan ilmu. Kemudian ketika udah tua dalam kebodohan, dia masih mengatakan aku udah nggak perlu lagi. Ya, kok nggak perlu? Bahkan orang yang berpikir yang benar adalah karena aku dulu di masa muda tidak menuntut ilmu, karena aku dulu di masa-masa produktifnya aku tidak menuntut ilmu, aku lalai, aku telah membuang-buang waktu, maka di masa aku tua seperti ini aku harus balas dendam dengan diriku sendiri. Aku harus jadikan waktu-waktu sisa ini adalah untuk ilmu, supaya nanti kita meninggal dunia dalam status jenazah kita adalah thalibul ilmi. Ya, itu sangat luar biasa. Jenazah seseorang yang meninggal dia dalam keadaan menuntut ilmu beda dengan sebuah jenazah, seorang jenazah yang dia tidak menuntut ilmu. Beda. Wallahu a'lam. Al-Fajr kita bahwa sampai bisa dibahasakan orang yang hidup tanpa ilmu dan sampai mati dia tidak menuntut ilmu, terkhususnya ilmu yang wajib dipelajari secara fardhu ain, yaitu ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak, kan? Dan dia meninggal tanpa ilmu, maka dia statusnya, keadaannya, ya nilainya bagikan nilai jenazah binatang, mayat binatang, ataupun bangkai binatang. Kenapa? Binatang tidak belajar. Dari situ nanti walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh penduduk neraka itu paling banyak siapa? Kata Allah, neraka jahanam paling banyak diisi oleh jin dan manusia. Apa yang menyebabkan mereka banyak menghuni neraka nanti, menjadi penghuni neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati tidak digunakan untuk yafqahu biha, memahami dia. Dia siapa? Memahami ayat-ayat Quran, memahami, mengkaji, memahami kemudian ayat-ayat Quran. Kenapa? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu punya mata, ya, tapi tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Quran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka juga memiliki telinga tapi tidak mendengar ayat-ayat Quran. Berarti potensi belajar apa? Memahami dengan hati, kemudian membaca, ya, kemudian mendengar. Nah, ini hidup
dengar gak? Gitu kan? Kita nggak mendengar ilmu nih, hari-hari sibuk dengan urusan dunia, dari pagi ke pagi lagi, begitulah setiap hari. Telinga ini tidak pernah tersibukkan mendengar satu hadis Nabi, satu ayat Quran. Mata ini tidak pernah kita menelaahi ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Kemudian hati ini apalagi, karena tidak dimulai dari mata, tidak dimulai dari mendengar, hati ini kemudian menjadi lalai dari memahami ayat Quran. Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih sesat. Coba Allah sampai membandingkan, mengatakan orang yang hidupnya tanpa belajar, tanpa memahami Al-Quran dan Sunnah ini, itu bagaikan hidup para binatang, bahkan lebih buruk. Kenapa lebih buruk? Manusia kalau nggak menuntut ilmu sesat, dan sesat nanti pas mati dihisab. Nah binatang kalaupun ya sesat-sesat seperti itu, kalau binatang memang tidak sholat, binatang tidak berilmu, tidak dihisab. Ulaika humul ghafilun. Di akhir ayat Allah katakan, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi penyebabnya hari ini kenapa orang tidak lagi fokus menuntut ilmu? Lalai. Lalai apa? Dalam riwayat disebutkan karena mereka sibuk dengan urusan dunia. Yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya qalil. Mereka itu menjual agama mereka untuk sekedar mendapatkan dunia yang kecil. Jadi mereka berani jual agama. Maksud jual agama apa? Mereka tinggalkan agama. Mereka tinggalkan agama untuk supaya mendapatkan dunia. Itu pun bukan dunia besar, dunia kecil. Logika Ustaz Al-Fajar, kalau ada orang yang menjual agamanya untuk mendapat dunia, oke? Bahasa jual, apa logikanya? Jual. Agama kita jual. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Udah jadi orang lain. Udah diambil. Udah hilang, kan? Iya. Kemudian dunia hilang karena udah kejual, kita peroleh. Agama hilang karena udah kita jual, kita peroleh kemudian dunia. Dunia kekal nggak? Tidak kekal. Akhirnya tinggal juga kan? Tinggal. Hilang juga. Jadi orang yang jual agama untuk dapat dunia, dua-dua nggak dapat. Dunia hilang, agama hilang. Dan inilah yang sedang dipraktekkan oleh banyak orang yang mereka berpikiran pendek, yang hedonis, yang mereka itu yang menyangka bahwa kehidupan dunia ini adalah kesenangan itu hanya dilihat dari segi materi. Ya, dilihat dari segi ya dunia itulah yang dikatakan kesenangan. Kalau udah meraih dunia itu udah sukses dianggap. Padahal orientasi hidup orang beriman kemana? Akhirat. Maka dikenal dengan masa depan. Masa depan apa? Suatu masa yang di depannya tidak ada lagi masa. Kalau ada kata orang, nak, kamu jadi apa nanti di masa depan? Saya ingin jadi dokter. Oke. Setelah kamu jadi dokter, ada pensiunnya? Apakah selamanya jadi dokter sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek? Enggak, ada batasnya juga, ada limitnya. Kamu mau jadi apa di masa depanmu? Cita-citamu apa? Saya ingin menjadi tentara. Apakah dia akan selalu menjadi tentara? Enggak juga, akan ada pensiunnya. Dia akan jadi purnawirawan, kemudian jadi kurus yang sebelumnya kekal, habis itu masuk kubur juga. Mau jadi polisi, mau jadi apa saja, mau jadi apapun, ternyata kalau itu orientasi dunia bukan masa depan. Karena setelah itu ada masanya lagi, masa depan. Berarti sesuatu yang di depannya tidak ada lagi masa itu. Berarti masa depan apa yang dimaksud masa depan dalam perspektif Islam? Akhirat. Karena setelah itu nggak ada lagi masa. Itulah yang semestinya cita-cita kita setiap muslim. Dunia ini hanya sekedar fasilitas. Dunia ini hanya sekedar alat. Bukan kita berarti kemudian meninggalkan dunia, tidak. Bukan berarti kita tidak perlu peduli dengan dunia, tidak. Tapi apa? Dunia hanya sebagai alat fasilitas untuk meraih akhirat. Ya itu. Masya Allah. Jadi berarti Ustaz itu tidak disebut masa depan, Ustaz ya? Masa tua. Karena sudah tua. Apa yang terjadi di masa tua? Jadi kan Ustaz, tadi Imam Syafi'i Ustaz ya pernah mengatakan tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. Dan ternyata orang yang tidak belajar, apa mungkin dia akan sulit mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah? Kan diajarkan juga dia pada sakaratul maut dia. Wallahu a'lam. Jadi ada hubungannya memang. Nanti kalau dia berilmu dan kemudian dia mengamalkan ilmu itu sendiri, orang yang orang yang seperti ini keadaannya nanti ketika sakaratul maut, terkadang dia tidak perlu ditalkinkan oleh orang, karena memang lisannya sudah terbiasa dengan kalimat thayyibah itu. Lisan-lisan yang sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, dan dia kemudian memahami kalimat itu apa maknanya,
dan dia menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Berarti dia betul-betul tunduk patuh menuhankan perintah Allah, meninggalkan apapun yang Allah larang, kemudian tidak mensyirikkan Allah, gitu kan? Maka orang seperti ini tidak perlu ditalkinkan pun terkadang. Dia cukup dengan sendirinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena memang Allah ridho dengan lisannya. Radhiyallahu anhu wa radu an. Jadi orang-orang yang telah Allah ridhoi, insyaallah mereka akan dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau lisannya hari-hari tanpa la ilaha illallah, dia tidak bertauhid kepada Allah, dia hari-hari dalam kesyirikan. Orang seperti ini, pertama dia sendiri akan sulit mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Nggak terbiasa. Yang kedua apa? Walaupun nanti ada siapapun lah orang di samping dia untuk mentalkinkan, dia mungkin juga akan sangat sulit. Kenapa? Lisannya sudah dikuasai oleh siapa? Alhamdulillah. Ya. Jadi Ustaz, Masya Allah ya Ustaz, luar biasa para jemaah, menarik ini. Kita coba koreksi lagi ini tentang keutamaan menuntut ilmu. Jadi di mukadimah tadi menuntut ilmu itu bagaikan cahaya Ustaz ya. Jadi kita hidup di dunia ini ada penerang. Ada, kalau kita bahasakan Acehnya, ada sulung ya di tengah kegelapan. Nah kebalikannya berarti orang yang tidak menuntut ilmu dia berjalan di dalam kegelapan Ustaz. Betul. Imam Asy-Syafi'i sampai mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Jadi ilmu itu cahaya. Anak kalau udah punya ilmu, anaknya bercahaya, menyinari kegelapan yang ada dalam rumah. Suami kalau dia punya ilmu akan menyinari anak dan istrinya. Istri kalau udah punya ilmu akan menyinari suami dan anak-anaknya. Kalau setiap rumah tangga sudah hidup dengan ilmu, maka rumah tangga itu adalah bagaikan lampu-lampu yang bercahaya, bintang-bintang di muka bumi kalau dilihat oleh penduduk langit, gitu kan? Kemudian setiap masyarakat dari amarejanya, gitu kan, tuhabet, tuhalapan, sampai pakai plor, kemudian masyarakatnya hidup dalam suasana ilmu, berarti hidup dalam suasana agama, hidup dalam suasana cahaya. Nah coba seandainya setiap masyarakat mereka tidak lagi peduli dengan ilmu, tidak lagi ada belajar agama, maka kegelapan terjadi. Makna gelap di sini apa? Maksiat merajalela. Ya, maksiat merajalela. Narkoba hari ini coba kayak nggak terbendung seakan-akan. Makin ketangkap satu, ada dua, ada tiga lagi, ya kan? Bahkan yang menangkap orang narkoba dia kena tangkap lagi kemudian. Dia gitu. Jadi seperti itulah terjadi hari ini. Prostitusi di mana-mana. Ya, pembunuhan. Ya, hari ini juga kayak mudah-mudah sangat ya. Dengan mudah orang membunuh. Bahkan ya tidak tanggung-tanggung kita dengar berita ya, ini fakta terjadi di mana-mana juga, anak kandung sampai membunuh ibu kandungnya gara-gara cuma gak dikasih jajan untuk beli rokok. Jadi rokok itu lebih berharga daripada nyawa seorang ibu. Ini yang terjadi hari ini. HP lebih berharga daripada nyawa seorang ibu yang telah melahirkannya, yang bersusah payah hari-hari mengandungnya. Oke, ini yang terjadi hari ini, dan itu nggak mesti di Jawa, nggak mesti di kota-kota metropolitan nih, kota-kota besar Aceh, Nagro Aceh, Darussalam yang katanya bersyariat Islam, yang kita katanya adalah Serambi Mekah, tapi anak-anak muda hari ini Serambi Roma, Serambi Vatikan, Serambi Amerika, Serambi Barat, akhlaknya itu maksud saya. Hari ini coba, begitu banyak kasus-kasus kalau kita datang ke kepolisian, si anak yang melapor orang tuanya, gara-gara orang tua mencubit anaknya, itu pun sebabnya apa? Karena dia malas sholat. Padahal ini orang tua lagi mengimplementasikan ayat Quran, perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian ibunya dibawa ke penjara gara-gara persoalan itu. Ya, nggak disetujui oleh orang tua, nggak direstui jodohnya. Karena menurut orang tua itu nggak tepat, karena dia adalah nggak sholat, ini calon, iya ini nggak dibeli kendaraan, orang tua jadi sasaran. Dan hari ini terjadi. Dan mungkin ya orang yang seperti ini hatinya sudah dikuasai oleh syaitan. Dan orang yang seperti ini pasti orang yang tidak punya cahaya tadi. Gelap, anak gelap nih. Anak gelap bukan anak luar nikah ya. Anak gelap adalah anak yang tidak punya ilmu. Iya. Ya. Suami gelap juga, bukan hanya anak gelap, suami gelap. Dan suara keluarga itu keluarga gelap tuh. Rumah gelap, gak ada cahaya Quran, gak ada cahaya iman, gak ada cahaya ilmu. Ini yang hari ini coba kita begitu sedih melihat. Ya, begitu sedih melihat hari ini anak-anak muda kita jadi seakan-akan kayak malah bangga gitu. Ya,
remannya bangga dia. Aku udah bunuh orang tuaku gitu. Ya. Dia bangga, dia bilang lagi ke teman-temannya. Siapa yang lebih reman pada kalian? Kamu remannya apa? Aku bunuh si A. Kamu, oh enggak, lebih reman aku bunuh orang tua aku. Nah, yang bangga gitu. Ya, inilah tadi yang dikenal dengan kegelapan. Kegelapan itu bukan berarti yang gelap. Bukan karena nggak ada matahari, bukan. Gelap di sini yang kita maksud adalah maksiat. Maksiat. Dan di mana-mana maksiat itu adalah di mana-mana kegelapan. Dan kegelapan itu adalah gara-gara tidak ada cahaya. Ya cahaya apa? Cahaya ilmu. Maka hari ini kita nggak usah pun kita sorak-sorak gelap. Gelap udah gelap nggak usah. Ambil lilin, hidupkan lampu. Jangan kita sorak-sorak. Gelap tak gelap ya. Cahaya kita hidupkan. Walaupun kecil nggak apa-apa. Saya Ustaz Al-Fajar mungkin punya lilin kecil. Ustaz Al-Fajar punya lilin kecil. Si A ada lilin kecil. Si B ada lilin kecil. Ayo kita gabung di lilin kecil ini. Insya Allah akan lebih terang nanti. Daripada kita sorak-sorak. Kita udah cukup lelah hari ini dengan keadaan gelap yang seperti ini, maka butuh dai-dai yang insya Allah membawa kepada cahaya yang menarik kegelapan. Butuh tolabul ilmi yang kemudian lahirlah dari penuntut ilmu ini seperti anak-anak kita insya Allah ini suatu saat akan membawa cahaya. Minimal mereka bisa membawa cahaya ke tengah-tengah keluarga mereka yang hari ini ada kegelapan mungkin. Ada orang tua masih belum sholat, ada ibu yang belum sholat masih, ada ayah yang belum sholat masih. Ada ayah dan ibu yang belum satu ayat pun terbaca setiap harinya. Ada, jauh dari Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak didik kita insya Allah mereka akan membawa cahaya ke setiap rumah-rumah mereka. Maka tidak aneh Ustaz Al-Fajar ini ada satu dilema juga. Terkadang ada anak-anak udah belajar nih, kan? Ada orang tua khawatir anaknya belajar. Ada Ustaz. Ya takut anaknya soleh. Takut soleh. Khawatir anaknya soleh. Kalau bisa jangan terlalu soleh. Ada, kenapa? Kalau udah soleh nanti ya udah mulai kritik. Sudah mulai protes orang tua. Dan kalau ada anak kalau sudah mulai tampil di rumah, ya sholatnya sangat lembut. Ya sholat. Ya janganlah merokok. Masa ayah merokok ada uang? Itu SPP nggak ada uang. Itu beli pulpen aja nggak ada uang. Itu rokok ada uang. Nah udah mulai. Sejak kapan kamu udah berubah? Dibilang durhaka anaknya. Durhaka. Gak sopan kamu dengan orang tua. Aku suruh kamu menuntut ilmu biar sopan. Tapi kayak gini rupanya jadinya. Di mana kamu belajar? Al-Qur'an. Siapa Ustaz? Sayyidi. Oh, Sayyidi ya. Yang mana orangnya? Ya itu yang ganteng-ganteng itu. Aku jumpain dia. Ini yang terjadi hari ini. Jadi ada orang tua dia khawatir dengan yang soleh. Ya, khawatir dia. Kenapa? Bagaikan Fir'aun khawatir lahir anak laki. Karena anak laki ini suatu saat nanti akan merongrong, akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Padahal Musa punya misi untuk menegakkan keadilan, kebaikan, kan? Tapi dianggap oleh Fir'aun ini anak yang mengganggu ini harus dibunuh dari kecil. Begitulah terkadang sikap orang tua hari ini agak-agak mirip dengan Fir'aun. Gak senang dia mengganggu dia, gak senang punya anak kalau mulai-mulai mengkritisi orang tua. Yang tadi malah disuruh sekolah. Nah ini yang terkadang maka penting orang tua juga ngaji biar sinergi ilmunya. Ya, ada yang terkadang istri yang ngaji, ya, suami nggak ngaji. Nah kalau karena ya namanya udah ngaji Ustaz Al-Fajar, kau udah banyak ilmu, udah banyak pengetahuan, udah banyak wawasan, ya wajarlah kemudian terdorong dia ingin dia membaikkan suaminya. Dia terdorong juga karena merasa punya kewajiban tanggung jawab suamiku harus baik gitu kan? Kan bagus ini punya istri. Ya, tapi ada yang suami gelap tadi. Yang suami yang gelap tadi dia malah nggak senang punya istri yang seperti itu. Bahkan ada yang sampai ini istri sudah mulai nggak sopan, sudah mulai ngajak debat di rumah, udah mulai kritik-kritik suami. Aku pemimpin padahal di rumah ini, udah nggak usah ngaji lagi dong, nggak usah. Udah mulai nggak sopan selama ngaji katanya. Nah itu, jadi ini terjadi. Ya, sampai ada orang, tapi kata Ustaz Sayyidi kata istrinya, bawa nama Ustaz ya? Jangan ada Sayyidi di antara kita. Oh, itu pun salah juga, betul. Masa dalilnya Ustaz Sayyidi? Ustaz Al-Fajar dalilnya Allah berfirman ini hadis Pak, ini hadis Bang gini. Itulah cara menyampaikan yang sebenarnya. Tapi kita tetap apresiasi karena semangat. Niatnya apa? Bagus, butuh cara aja. Tapi inilah yang terjadi hari ini kalau memang kita jauh dari ilmu Ustaz Al-Fajar. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ustaz, fadhil Ustaz. Baik. Ini lumayan panas ya.
biar agak lebih panas. Tuh cuaca kita kan lagi dingin ya. Baik. Jadi Ustaz, luar biasa menarik ini Ustaz. Ternyata suksesi sebuah pendidikan itu terletak pada 3 unsur. Ada unsur guru Ustaz ya, dan murid beserta dengan orang tua. Iya. 24 jam murid dan guru itu selalu bersama dalam sebuah lembaga pendidikan. Maka juga dibutuhkan dukungan motivasi daripada orang tua. Nah, ketika murid ini belajar, si anak belajar, orang tua tidak belajar. Ini si anak bawa pulang lilin Ustaz. Ibarat ilmu, dia bawa pulang lilin. Ternyata karena orang tua tidak sinkron ilmunya, dia tidak mau terterangi Ustaz ya. Iya. Ini efeknya apa ke depan Ustaz terjadi kepada si anak? Ya bisa saja dia futur. Anak Kalau nggak didukung oleh orang tua, ya, maka anak ini nanti takutnya malah jadi gelap. Yang sebelumnya dia sudah berusaha untuk baik, ya, Iya. karena nggak ada dukungan orang tua, jadi depresi ya. Banyak. Maka dalam hal ini si anak ya harus mendapatkan dukungan penuh dari orang tua, khususnya dalam thalabul ilmu. Bahkan nanti kalau orang tua paham, dia akan nyesal nanti. Suatu saat kenapa anakku nggak aku suruh dulu menuntut ilmu agama. Dia akan nyesal suatu saat. Tapi yang kurang sedapnya Ustaz Al-Hujjah, orang tua kalau kita tanya hari ini, kamu mau nggak anakmu jadi soleh? Semua mau. Maulah, nanti aku akan didoakan. Kalau aku mati, ya kalau aku mati. Jadi dia mengharap anaknya gitu. Sejahat-jahat orang tua, saya pikir, walaupun ayahnya narkoba kasar, tapi tetap kepingin anaknya soleh. Kalau ada orang tua nggak ingin soleh, mungkin dia bukan orang tua itu namanya, iblis mungkin. Karena kepingin generasi-generasinya biar jangan soleh. Hanya iblis yang punya misi nyisatin orang. Coba lihat, la ughwiyannahum ajma'in. Itu pernyataan iblis dalam Al-Quran, aku akan sesatkan seluruh manusia. Maka kalau ada orang tua anaknya ingin soleh, jadi nggak senang, malah senangnya sesat. Bukankah itu mungkin dia nasabnya ke iblis? Maka kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, coba bayangkan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia nih, oke, segala hal akan terputus kecuali 3 hal. Dan ini kayaknya kita udah hafal bahkan nih. Bahkan ini hadis mungkin sudah sangat familiar. Hadis yang sudah sangat sering dikampanyekan, disampaikan oleh para ustaz, alim ulama dalam khutbah kah, dalam ceramah kah, dalam kajian-kajian, bahwa setiap anak cucu Adam nanti suatu saat pasti akan meninggal dunia, dan kalau udah meninggal pasti terputus segala-galanya kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyatin. Kemudian yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi. Kemudian yang ketiga, aw waladin shalihin yad'u lahu. Apa yang 3 yang enggak akan terputus walaupun hidup ini berakhir tapi pahala selalu mengalir, yaitulah yang dikenal dengan sedekah jariyah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh atau pakai anak aja. Enggak harus doa anak yang soleh yang mendoakan. Urutannya apa ibu bapak-bapak? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, baru yang ketiga anak soleh. Apa rahasia dari urutan hadis ini? Kalau kita ingin mendapatkan yang nomor 3, yaitu ingin sangat kita anak kita soleh, maka wajib berkorban. Apa pengorbanan kita? Sedekah. Dan itu lebih jariah daripada yang lain-lain. Kenapa? Bersedekah untuk anak menuntut ilmu bermanfaat, sedekahnya jariah lagi. Karena apa? Sedekah jariah diberikan untuk yang jariah. Apa yang jariah? Ilmu yang bermanfaat. Baru dengan ilmu yang bermanfaat, tidak ilmu sembarangan ilmu, harus pakai bermanfaat, baru lahir anak yang soleh. Hari ini semua kita ingin anak kita soleh, tapi sedekah nggak mau berkorban bahkan untuk membeli pulpen sekalipun. Ada sampai di hari ini kalau kita lihat santri-santri Ustaz, baca kaos kaki yang sampai udah bolong itu jempolnya. Pulpen bagi-bagi Ustaz. Iya, pulpen terkadang 1 berdua dengan teman. Kalau kita tanya orang tuanya ada uang, banyak uang. Kebun kopi berhektar-hektar, kalau kita orang tanya. Gajinya luar biasa, tapi tidak punya hati untuk yang namanya agama ini. Ya, nanti kalau kita tanya, mau nggak anak soleh? Mau Ustaz. Nah, mana pengorbananmu? Karena untuk melahirkan anak soleh tidak bin salah bin abrakadabra gitu, lahirlah anak soleh. Nggak kayak gitu. Perlu perjuangan, pengorbanan, perlu capek, perlu susah.
perlu pengorbanan orang tua. Ini yang lebih parahnya apa? Nak, kamu kerja, bukan disuruh belajar. Padahal yang bekerja, dia yang wajib bekerja untuk menafkahi anak yang sedang belajar. Nanti dia akan bekerja suatu saat insya Allah. Jangan disuruh-suruh kerja. Jangan. Akan ada masa nanti anak ini bekerja dan bekerjanya bahkan di atas profesionalitas dia karena punya ilmu. Kalau udah punya ilmu, dia akan bekerja dengan ikhlas. Dia bekerja dengan semangat, bekerja atas dasar ilmunya. Dan kalau udah bekerja dengan dasar ilmu, dia tidak akan menjadi pelit dengan orang tuanya. Mama santai nanti di rumah, ayah nanti cuma santai aja di rumah. Akan ada anak soleh yang akan menjaga kita. Ini hari ini anak masih seumur jagung, SD masih umurnya, SMP masih, SMA masih sangat-sangatlah semangat dia memperoleh ilmu, disuruh bekerja. Kalau udah kerja apa? Alasan pertama mantap. Dengan dapat uang kan bisa kita belajar. Nah, udah dapat uang ternyata nggak belajar. Setan bermain di uang itu. Ya dunia enggak, akhirnya kaya pun enggak. Kalau kita lihat, enggak kaya-kaya juga. Nah ini makanya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau betul-betul kita serius ingin anak kita soleh, maka lewati dulu sedekah jariah, kasih ilmu yang bermanfaat. Enggak kita berikan ilmu manfaat dari diri kita karena kita masih belajar, kasih ke tempat-tempat yang bagus, kasih ke pesantren, kasih ke ma'had, kasih ke tempat-tempat pendidikan yang di situ insya Allah ditebar baik, disebar luaskan, dididik anak kita dengan ilmu yang bermanfaat tadi, lahirlah nanti anak yang soleh yang akan mendoakan kita. Nah ini makanya para ulama juga mengatakan 3 hal ini itu bisa kita raih ketiga-tiganya dengan satu amal aja. Iya. Itu saja. Sedekah jariah kan, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian doa anak soleh. 3 ini, insya Allah kita bisa dapat ketiga-tiganya dengan satu amal saja. Kalau kita beramal dengan amalan ini, ketiga-tiga dapat. Apa itu? At-tarbiyah al-islamiyah, pendidikan Islam. Karena dengan mendidik anak kita harus bersedekah jariah. Dengan mendidik anak biar dia islami, biar dia menjadi anak soleh, kita harus memberi ilmu yang bermanfaat. Jadilah nanti dia anak soleh. Maka jangan sepele masalah pendidikan. Pendidikan ini adalah bagaikan jantung di tubuh manusia. Kalau mati pendidikan, matilah manusia ini. Dan jantung itu nanti ada jantung baik, ada jantung nggak baik. Tergantung produk juga. Jadi pendidikan ini pabrik yang akan kemudian melahirkan generasi. Tergantung pabrik. Kalau pabrik itu bagus akan melahirkan produk yang bagus. Buruknya pendidikan, buruknya kaderisasi, buruknya generasi. Baiknya pendidikan akan baik pula nanti generasi. Maka ayo kita peduli sekarang. Peduli dengan pendidikan. Karena peduli dengan pendidikan berarti kita sedang peduli dengan generasi kita. Masya Allah. Ini jujur Ustaz. Ya. Hadis tadi biasanya dipahami secara mayoritas oleh kita kaum muslimin secara terpisah. Jadi dipahami bahwa ilmu yang bermanfaat itu satu bab, kemudian anak yang soleh itu satu bab, kemudian sedekah jariah itu satu bab. Tapi baru kali ini Ustaz, ternyata 3 hal ini saling terpaut Ustaz ya. Saling terpaut. Berarti Ustaz perlu sekali orang tua itu mendukung pendidikan anak. Sangat Ustaz ya. Orang tua yang mendukung pendidikan anak, dia sedang mendukung anaknya ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Jadi kalau ada orang tua yang setuju, restu dan berkorban untuk anak yang menuntut ilmu, maka dia sedang seakan-akan menuntun anak, ayo nak ke surga. Karena tadi hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa saja yang meringankan langkah kakinya menuju ke tempat ilmu, maka Allah akan ringankan pula kakinya menuju surga. Kalau ada orang tua malah tidak peduli dengan pendidikan anak, seakan-akan dia sedang membiarkan anak ini bersusah-susah nanti ke surga. Dia akan susah. Betul. Ya. Dan hari ini banyak Pak Ustaz, orang tua yang kadang menganggap sepele Ustaz. Jadi bukan hanya sepele dengan pendidikan, tetapi kadang-kala sampai memasang patokan khusus kepada anak. Ini terjadi Ustaz, di mana-mana kami lihat. Pokoknya kalau udah selesai belajar langsung kerja. Kapan kamu akan selesai? Ini biasa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Dan ini pengalaman kami Ustaz di Bogor, di Jawa gitu, di Aceh juga di banyak-banyak pendidikan ternyata seperti itu. Ini bagaimana Ustaz? Bahkan mestinya yang kita tanya, sampai kapan kamu bekerja? Sampai nggak menuntut ilmu gitu. Terbalik Ustaz ya. Terbalik. Ini orang yang menuntut ilmu pasti bekerja kan? Soal bekerja. Coba
kalau kita bekerja tanpa ilmu, jualan kan kerja itu. Iya. Karena ini lebih mayoritas hari ini profesi yang lebih banyak digeluti orang, berjualan. Kalau kita jualan tanpa ilmu gimana kira-kira? Dia nggak paham riba, bagaimana mengurangi timbangan hukumnya, apa hukumnya, bagaimana ini, bagaimana itu. Banyak sangat ilmu-ilmu fikih tentang al-bai', fiqhul bai', yaitu fikih jual beli. Kan? Jadi kacau kan perdagangan dan ekonomi kita kalau nggak ada ilmu. Pertanian, perikanan, menjadi seorang pengusaha, penguasa, apapun profesi kita kalau tidak didasari ilmu, ini bahaya. Karena jadi gelap semuanya. Ekonomi ada kegelapan di dalamnya kalau nggak ada ilmu. Ya politik ada politik gelap di dalamnya kalau tidak berilmu tentang siasah al-islamiyah. Kemudian apalagi al-istimaiyah, sosial hari ini sosial yang tidak berilmu, maka akan terjadi nilai-nilai kapitalisme dalam suasana ilmu atau suasana ekonomi yang miskin terus gitu. Yang kaya terus, yang kaya menjadi miskin. Kenapa sosial kita tidak diikat dengan sosial Islam? Ya kan? Jadi segala aspek dalam kehidupan seorang muslim itu harus semuanya didasari dengan ilmu. Makanya ketika ada orang tua masih bingung, kadang ilmu dulu atau harta dulu? Kan ada yang kadang-kadang bingung nih, Pak Ustadz, kan harta dulu. Kalau kita punya harta bisa belajar. Atau Ustadz, belajar dulu. Dengan kita punya ilmu, kita bisa cari harta. Ini kira-kira yang benar yang mana nih? Pokoknya ujung-ujung harta. Pokoknya harta ya kan? Karena ingin harta ya kan? Apakah orang udah sibuk dengan harta bisa nuntut ilmu? Tidak. Apakah orang yang sibuk dengan ilmu kemudian dapat cari harta? Sehingga kita bingung kemudian. Sehingga ada orang mengambil kesimpulan harta dulu. Ada yang mengambil kesimpulan ilmu dulu. Oke. Kalau harta dulu, butuh ilmu nggak cari harta? Dia nggak akan pernah tahu halal dan haram dalam mencari harta. Nggak tahu ini hak siapa, ini hak punya siapa. Pokoknya asal sikat. Kalau nggak punya ilmu, dia akan berani mempraktekkan praktek ribawi, praktek curang, riswah kah, curang dalam jual beli, dia kurangi timbangan orang. Kenapa nggak punya ilmu? Ya kan? Apalagi, apapun lah pekerjaan, maka tetap ilmu. Ada yang bekerja yang betulnya, ada yang menuntut ilmu. Di masa-masa menuntut ilmu jangan kerja. Di masa kerja kamu sungguh-sungguh kerja biar kamu bisa membantu orang yang menuntut ilmu. Orang tua hari ini ngapain? Bekerja kan? Menuntut ilmu juga kan? Harus. Anak menuntut ilmu, kan? Dia lagi fokus untuk ilmu, orang tua yang lagi bekerja cari kerja terus besar banyak-banyak terus uang nggak apa-apa, niatnya untuk sedekah jariah, ilmu manfaat, anak soleh. Itu misi bekerja, berkahlah harta kita kalau punya misi seperti itu. Ya, makanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ali Ustaz pernah didatangi oleh orang, oleh sahabatnya, yang mana para sahabat Ali maksudnya sengaja mendatangi Ali untuk menanyai satu pertanyaan dan dengan teknis di hari yang berbeda, dengan orang yang berbeda di hari yang berbeda dengan pertanyaan yang sama. Bisa dipahami ini? Jadi ada sebuah kisah di masa Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib itu pernah didatangi oleh beberapa orang di hari yang berbeda, ya, dengan orang yang berbeda pastinya, tapi pertanyaannya sama. Dan mereka sebenarnya sebelum mendatangi Ali kompak, ingin menanyakan satu pertanyaan sama ini untuk menguji Ali apakah nanti jawabannya beda-beda atau sama. Paham nggak ini? Ini kisah terjadi di zaman Ali radhiyallahu anhu. Jadi ada sekelompok para sahabat yang kemudian ingin mendatangi Ali, ingin berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib, bertanya dengan satu pertanyaan yang sama dengan orang yang berbeda di hari yang berbeda. Untuk apa? Untuk supaya mereka ini menguji dari jawaban Ali, apakah jawabannya sama nanti atau tidak. Nah, datanglah yang pertama. Datang orang yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Amirul Mukminin. Karena pada saat itu Ali sebagai khalifah. Aku ingin mendatangimu dan aku mendatangimu ke sini untuk bertanya dengan satu pertanyaan. Mana lebih utama, ilmu dengan harta? Nah, itu kan? Menarik. Lebih utama ilmu atau harta? Kemudian
Apa jawaban Ali untuk orang yang pertama ini? Ilmu lebih utama daripada harta. Apa alasanmu, wahai Ali? Apa alasan Ali? Karena ilmu warisan para nabi, lalu harta warisan Qarun ya. Oke? Ini logika Ali. Kemudian datang orang yang selanjutnya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ali, mana lebih utama ilmu dengan harta? Ternyata Ali juga menjawab dengan jawaban yang sama, seperti jawaban untuk orang pertama. Apa itu? Ilmu lebih utama daripada harta. Apa alasanmu? Ya kan? Ali kemudian menjawab, harta kamu yang jaga, ilmu menjagamu, harta kamu yang jaga. Kalau kita udah punya ilmu itulah yang akan menjaga kita sehingga kita tidak terjerumus dalam keburukan. Nanti kalau kamu sudah punya ilmu dan punya harta itu kamu yang jaga karena kamu sudah punya ilmu. Kalau kita punya harta tanpa ilmu, kita nggak bisa jaga harta. Kita akan gunakan harta itu untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini logika Ali. Ternyata jawabannya sama. Apa itu? Jawabannya adalah Ali mengatakan ilmu lebih utama. Alasan yang berbeda. Alasan cuma yang berbeda. Kemudian datang lagi orang yang ketiga, ya, dan bertanya dengan pertanyaan yang sama karena mereka memang dari awal udah kompak ingin bertanya dengan satu soal saja. Mana lebih utama? Ilmu dengan harta. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab ilmu lebih bagus daripada harta. Sama tetap jawabannya. Tapi memberi alasan yang berbeda. Inilah hebat Ali. Yang kemudian Ali nanti diberi gelar apa? Babul ilmi. Pintu ilmu. Maka Ali kemudian mampu memberi jawaban yang berbeda dengan satu pertanyaan yang sama. Untuk orang yang ketiga apa jawaban Ali? Menurut saya tetap ilmu lebih utama daripada harta. Karena apa? Orang yang memiliki harta banyak musuhnya, banyak masalahnya. Tapi orang kalau mempunyai ilmu banyak pengikut dan banyak temannya. Kamu tahu? Hari ini kan udah banyak harta nih, banyak pikirannya, banyak masalahnya, dengan. Tapi kalau udah punya ilmu, orang datang kepada kita dengan sering untuk kemudian kita berikan ilmu, jadi banyak teman, minta solusi dan sebagainya. Kemudian datang lagi orang yang keempat, sama juga. Lebih mana utama ilmu dengan harta? Ali juga memberi jawaban dengan jawaban yang sama. Ilmu lebih utama daripada harta. Kemudian Ali memberi jawaban dengan alasan yang berbeda. Kenapa? Karena ketika kita membelanjakan ilmu, maka ilmu akan bertambah. Kalau kita belanjakan harta, maka harta akan berkurang. Ilmu kan kalau kita belanjakan, masa apa kita berikan? Kita berikan, makin bertambah. Tapi harta makin kita berikan, makin habis. Apalagi yang diberikan itu bukan di jalan Allah. Oke, datang lagi orang yang berikutnya. Yang kelima berarti, ya. Ali, saya ingin bertanya, mana lebih utama ilmu dengan harta? Jawaban Ali tetap istiqomah. Untuk orang kelima jawabannya tetap sama, yaitu ilmu lebih utama daripada harta. Namun ditanyai, apa alasanmu wahai Ali? Nah, kemudian Ali tetap memberi jawaban dengan jawaban berbeda alasannya. Tidak seperti alasan pertama, tidak seperti alasan kedua, ketiga dan keempat. Di alasan kelima, Ali mengatakan apa? Orang kalau sudah punya harta, pemiliknya bisa dipanggil si pelit dan menjadi hina dengan harta yang terkadang. Kemudian kalau kita punya ilmu, kita akan disebutkan jadi seorang ustadz, orang yang mulia, akan dipuji-puji, akan diagung-agung, akan disanjung-sanjung. Kemudian datang lagi orang berikutnya, Kemudian Ali ditanyai dengan soal yang sama, mana lebih utama ilmu dengan harta? Ali tetap memberi jawaban. Untuk orang yang keenam ini, ilmu lebih utama daripada harta. Namun Ali tetap memberi jawaban dan alasan, maksudnya dengan alasan yang berbeda dari sebelumnya. Apa alasan Ali? Kalau orang punya ilmu itu lebih baik daripada harta, dengan alasan harta akan dihisab pada hari kiamat, sedangkan pemilik ilmu akan memberi syafaat pada hari kiamat. Betul? Kalau kita udah punya ilmu nih, orang tua punya ilmu, anak punya ilmu, anak akan dapat memberi syafaat. Tapi kalau punya harta banyak, akan banyak hisab. Gitu. Datanglah orang yang berikutnya.
Ini yang ketujuh. Yang ketujuh ya. Ketujuh. Tentang orang yang berikutnya, wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmu dengan harta? Istiqomah tetap jawaban Ali, ilmu tetap lebih utama daripada harta. Apa alasanmu wahai Ali sehingga engkau tetap menjawab ilmu lebih utama daripada harta? Ali tetap memberi jawaban yang berbeda ataupun alasan yang berbeda, beda dengan sebelumnya. Nah, apa kata Ali? Harta itu makin lama didiamkan makin bertambah usang. Ya. Kemudian sedangkan ilmu tidak bisa lumpuh dan usang. Selain itu, menurutnya harta bisa membuat hati menjadi keras, sedangkan ilmu akan menjadi tenang. Kalau kita kan banyak harta ini, malah yang tenang bawaannya itu. Bahkan bisa jadi keras hati gara-gara banyak harta. Tapi kalau orang makin banyak ilmu, makin tenang jiwanya. Nah, kemudian akhirnya heranlah orang-orang yang tadi bertanya kepada Ali semuanya. Heran, semua orang nanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya sama, nggak berubah, gitu kan? Makanya apa kata Ali kemudian ketika mereka kembali ke orang-orang yang bertanya tadi, nggak lagi di rumah ini kejadiannya, pas beliau keluar dari rumahnya bertemulah orang-orang tadi itu. Seandainya kalian ada orang lagi datang ke saya, orang ke-8, orang ke-9 datang untuk bertanya kepada saya mana lebih utama ilmu dan harta, tetap akan saya jawab ilmu. Ya. Andai kata ada banyak orang bertanya kepadaku tentang keutamaan ilmu, maka niscaya aku akan memberi alasan-alasan yang berbeda, bahkan tetap memberi jawaban yang sama, ilmu lebih utama, dan insya Allah aku tetap akan memberi alasan yang berbeda. Karena kecerdasan Ali. Dari itulah kemudian Ali juga menjadi alasan kenapa dikenal dengan babun ilmu. Jadi tidak ada ruang untuk mengatakan harta lebih utama. Lebih utama bukan berarti nggak boleh punya harta ya, masalah utama. Bisa nggak ini? Ya. Contoh gini, kalau ada orang bilang gini, waktu kita kecil nih Ustaz Al-Fajaz, apa kata orang tua kita waktu kecil? Waktu kita masih kecil, kata orang tua kita apa? Waktu kecil-kecil dulu, nah, nasi kamu makan, jangan kamu makan jambu pagi-pagi, sakit perut nanti. Itu bagaimana sih logikanya itu? Anakku, ini masih pagi, nasi kamu makan, jangan kamu makan jambu pagi-pagi seperti ini, nanti sakit perut. Itu apa maksud dari orang tua kita itu? Haram makan jambu? Gak boleh makan jambu? Boleh gitu kan? Tapi yang pokok dulu, pagi-pagi masih sangat dini gitu. Masa baru bangun tidur langsung jambu kamu telan? Kan? Makan nasi dulu. Maksudnya apa? Ada yang lebih utama. Itu logika kita orang zaman, ibu-ibu kita. Ilmu dulu. Kalau enggak nanti kalau kamu makan itu jambu masih sangat dini seperti ini, kamu makanlah jambu itu sampai mencret-mencret. Maka hari ini anak kita banyak mencret pikirannya, hatinya, akhlaknya mencret-mencret. Gak bagus orang tua, anak gak mencret-mencret tadi, akhlaknya mencret, akalnya mencret. Kenapa? Karena sudah keseringan makan yang belum utama tadi. Walaupun ilustrasi ini nanti perumpamaan ini bisa dihubungkan kepada ilmu, jenis ilmu. Bahwa para ulama mengatakan ilmu yang fardhu ain itu lebih utama kita tuntut dulu, baru ilmu yang kifayah, apalagi yang sunnah. Hari ini coba dari pagi sampai pagi, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun, dan bahkan masuk kuliah, pelajaran apa yang dipelajari? Gak kesetres anak kita hari ini. Bukan gak boleh belajar itu, boleh makan jambu, bukan gak boleh. Tapi jangan pagi-pagi langsung makan jambu, nasi dulu. Ada yang lebih wajib kamu makan. Hari ini anak-anak gak makan nasi lagi, langsung makan permen, makan jambu, sakitlah perut, pikirannya sakit, otaknya sakit, mencret tadi. Kenapa? Kita salah memberi konsumsi kepada makanan kepada anak kita. Bukan salah sekali lagi belajar A, B, C, belajar kedokteran, nggak salah, harus belajar kedokteran. Belajar pertanian, perikanan, ilmu-ilmu itu insya Allah semuanya sumbernya agama Islam ini. Semua ilmu adalah sumbernya insya Allah dari Allah. Namun ada yang lebih didahulukan dalam belajar. Apa yang lebih didahulukan dalam belajar? 4 mazhab mengatakan yang fardhu ain. Apa yang fardhu ain? Yang berhubungan dengan ilmu tauhid. Dia harus mengenal Allah, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasulillah, ma'rifatul Islam. Dia harus kenal Islam dulu. Dia harus sholat, dia paham tentang sholat, dia paham fikih-fikih ibadah, dia harus berakhlak dulu, baru belajar yang lain. Maka tidak aneh hari ini banyak kali orang berilmu A, B, C, tapi masalah ilmu agama kurang. Disitulah nanti hadis, dan sering kami sampaikan di sini.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yabghidu kulla 'alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah sangat benci, sesungguhnya Allah sangat marah kepada mereka yang belajar ilmu dunia namun untuk urusan ilmu akhirat mereka awam, jahil bil akhirah. Mereka bodoh dengan ilmu akhirat. Allah sangat benci dengan orang seperti ini. Hadis sahih. Innallaha yabghidu kulla 'alimin bid dunya. Allah sangat marah dan benci kepada orang yang fokus sangat dengan ilmu-ilmu dunia dan mereka itu awam dengan ilmu akhirat. Jadi ini yang terjadi hari ini. Untuk ilmu dunia mereka sarjana, untuk ilmu agama TK pun belum lulus. PAUD. Kenapa? Toh doa-doa hari aja belum kehafal tuh. Udah berkumis padahal. Udah berbulu ketek kadang. Udah tua maksudnya, betul? Harus paham, harus kayak gitu kadang kita bahasakan, biar sadar gitu. Doa makan belum kehafal, doa habis makan belum kehafal, doa naik kendaraan tiap hari naik kendaraan tapi nggak hafal masih. Makan apa? Pakai tangan apa? Pakai tangan kiri atau tangan kanan waktu makan? Masuk kamar mandi kaki kiri atau kaki kanan dulu? Masuk masjid kaki kanan atau kaki kiri dulu? Kan ini pelajaran PAUD. Kalau ini belum lulus berarti kan PAUD pun dia belum selesai masalah akhirat. Tapi coba tanya masalah pertanian, masalah harga kopi, masalah perikanan, kayak dia lah profesornya. Di warung kopi itu dia narasumber. Kalau itu di politiknya. Kayak dia lah pokoknya pemegang partai. Kalau ngomong partai. Kalau dia ngomong ekonomi, dia lah pakar ekonominya. Kalau dia ngomong masalah perikanan, kayak dia lah ahli kelautan. Walaupun betul, tapi apa gunanya kalau akhirat kamu nggak paham? Itulah orang yang makan buah jambu pagi-pagi belum makan nasi. Bukan salah makan jambu, bukan. Pagi-pagi kali udah makan jambu terus masanya. Nanti makan jambu, makan nasi dulu nyaman perut ini. Itulah logika orang kita zaman dulu. Bukan orang kita zaman, saya masih gak zaman kali ya. Orang tua kita zaman. Orang tua kita zaman kayak gitu ngomongnya. Nah, pagi-pagi makan nasi dulu, jangan makan jambu, sakit perut nanti. Cerdas orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Ya. Berkaitan dengan masalah harta dan ilmu tadi, Ustaz. Iya. Ada salah satu ungkapan Imam Syafi'i, Ustaz ya, Ya. yang biasa ini dijadikan patron sebagian para penuntut ilmu, juga kadang orang tua. Kan yang namanya syarat ilmu itu salah satunya apa? Wadir kamu harus ada uang, harta. Nah, ini bagaimana kita menyikapi, Ustaz? Ya, tapi coba kita lihat urutannya. Imam Syafi'i kan tidak hanya mengatakan itu salah satu. Betul. Imam Syafi'i mengatakan apa? Akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin. Umbika bibayanin wa tafsilin. Wahai saudaraku, kamu tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 faktor, 6 hal. Kalau kamu ingin memperoleh ilmu, maka penuhi 6 hal ini. Aku akan menjelaskan kepadamu, memberitahukan kepadamu dengan tafsilannya, dengan penjelasannya. Apa itu diantaranya? Al-hirsu. Kemudian az-zaka'u wal-hirsu wal-ghurbatu wal-malu, dalam sebuah riwayat wal-malu. Bahkan dalam satu riwayat lain tidak ada disebutkan mal. Ya, jadi az-zaka'u kecerdasan. Oke, kemudian apa? Wal-hirsu kesungguh-sungguhan. Ada orang cerdas tapi nggak sungguh-sungguh, nggak bisa. Ada orang sungguh-sungguh nggak dimodali dengan kecerdasan. Jadi cerdas, sungguh-sungguh. Kemudian al-ghurbah. Al-ghurbah apa? Harus ada keterasingan dari masyarakat, dari orang tua. Itu kalau enggak di rumah Nggak belajar. Saya yakin nggak belajar ya, main HP dia. Main HP. Makan hati orang tua aja di rumahnya. Ya, katanya belajar enggak. Bohong, nggak belajar itu. Maka apa Imam Syafi'i mewasiatkan biar sukses al-ghurbatu, harus jauh dari orang tua, harus jauh dari masyarakat, harus jauh dari teman-teman yang membuat dia lalai, ghurbah namanya. Kemudian apa lagi? Waktu lu zaman. Harus ada masa yang panjang. Bukan 1-2 tahun udah dibawa pulang anaknya. Udah ada cukup. Mana cukup 2 tahun? 3 tahun mana cukup 3 tahun? Nggak cukup. Seumur hidup belajar ini. Ini anak belum paham matematik, ini belum paham, ini belum paham, udah dicabut anaknya. Katanya udah cukup kamu. Gimana udah cukup? Nggak cukup ilmu itu. Maka harus ada tulus zaman, kata Imam Syafi'i. Ada apa? Masa yang panjang. Kemudian apa lagi? Wat talqinul ustaz. Menuntut ilmu itu harus ada ustaz yang membimbing, jangan asal-asal nuntut gitu. Yang hanya di internet, di YouTube cuman. Kemudian enggak bersih lutut di hadapan para guru, enggak bisa.
harus ditalkin oleh gurunya, biar dijelaskan ilmunya, biar jangan salah paham gitu. Memang ya dalam satu riwayat disebutkan apa? Adalah al-malu, yaitu harta, pengorbanan harta. Tapi ini kepada siapa? Kepada yang cari harta. Kan ada itu kisah yang hadis yang sahih soal fajar dalam kitab Riyadhus Shalihin, boleh kita buka. Seorang abang yang curhat tentang adik kandungnya yang menghabiskan waktu dengan Rasulullah dengan ilmu. Betul? Hadis sahih. Boleh nanti kita buka kembali dalam kitab hadis, termasuk dalam hal inilah kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan dapati hadis ini kisah seorang abang yang dia semacam kecewa, nggak senang dengan adik kandungnya yang menghabiskan waktu dengan Rasulullah dalam belajar. Kemudian dia curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya adik yang selalu bersamamu menghabiskan waktu untuk belajar. Nah, sedangkan aku capek bekerja, istilahnya gitu. Nah, apa kata Nabi? Kalau kamu bekerja sungguh-sungguh, bekerja kemudian dengan niat untuk membantu adikmu, maka itu sangat luar biasa bagus. Kamu akan mendapatkan aliran pahala dari belajar dia. Setiap hafalan dia, maksudnya setiap belajar dia, ilmu dia akan ngalir kepadamu yang cari nafkah. Ada yang mencari nafkah, ada yang cari uang, ada yang belajar. Itu yang lebih objektifnya. Ya, enggak semua mencari ilmu, enggak ada yang kerja. Siapa yang kerja? Ada orang yang telah punya kewajiban bekerja. Selagi wajib belajar, dia tunaikan dulu wajib belajarnya gitu. Ini enggak, di saat masa-masa sedang wajib belajar diajak untuk bekerja. Di saat dia lagi wajib bekerja, kemudian diajak untuk mondok lagi. Betul. Mondok kan sekedar teknis, tapi menuntut ilmu kan wajib tetap walaupun kerja. Ya kan? Jadi seperti itu soal belajar. Ilmu memang penting, harta tetap penting. Tapi bukan berarti itu yang menjadi hal yang mutlak untuk meraih ilmu. Enggak. Banyak hari ini orang-orang tidak punya harta tapi malah lebih sukses.